Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan belajar mekanika fluida tentang fenomena aliran fluida, yaitu pada introduction di mana perilaku zat cair sangat bergantung pada fluida. Pada fluida itu berada di bawah pengaruh bidang batas padat atau tidak. Di daerah di mana pengaruh dinding itu kecil, tegangan geser dapat diabaikan, dan perilaku itu mendekati fluida ideal, yaitu tidak mampu mampat dan mempunyai viskositas nol. Aliran fluida ideal disebut aliran potensial. Ciri-ciri aliran potensial yang pertama adalah dalam aliran tidak ada sirkulasi atau pusaran. Kemudian tidak ada gesekan sehingga tidak ada perlepasan energi. Mekanik menjadi kalor. Sebagaimana sebelumnya kita sudah pelajari perpindahan energi yang disebabkan oleh gesekan itu sehingga menghasilkan kalor. Kemudian di dalam arus fluida tak mampu mampat yang berada di bawah pengaruh batas padat terdapat 4 efek penting. Yang pertama, gabungan medan gradien kecepatan dengan medan tegangan geser. Yang kedua, terbentuknya keturbulenan. Yang ketiga, terbentuknya dan berkembangnya lapisan batas. Yang keempat, ada pemisahan lapisan batas dari kontak dengan batas padatnya. Kemudian, medan kecepatan. Bila suatu fluida mengalir secara lindak atau buk melewati dinding padat, fluida tersebut akan melekat pada benda padat karena tegangan permukaannya. Artinya, jika ada sebuah fluida yang mengalir secara lindak, dia akan terikat ke dinding atau ke piping sehingga dikarenakan hal itu disebabkan oleh tegangan permukaannya. Kemudian jika padatan atau dinding dalam keadaan diam, maka kecepatan fluida adalah 0. Pada jarak tertentu, yang jauh dari dinding mempunyai harga kecepatan tertentu. Jadi kecepatan setiap titik merupakan fungsi koordinat ruang titik tersebut. Kemudian kecepatan pada titik tertentu mungkin berubah menurut waktu. Bila kecepatan tidak berubah terhadap waktu, maka disebut dengan keadaan steady state atau tune-up. Bisa jadi terjadi pada diameter yang berbeda. Kemudian aliran satu dimensi. Kecepatan adalah suatu vektor, dan pada umumnya kecepatan pada suatu titik terdiri dari 3 komponen, yaitu masing-masing komponen untuk setiap koordinat ruang. Situasi ini disebut aliran satu dimensi one-dimensional flow. Contohnya aliran dalam pipa lurus. Selanjutnya, fluida Newton dan non-Newton. Hubungan antara tegangan geser dengan laju geser di dalam fluida merupakan bagian ilmu rheology. Gambar berikut beberapa contoh perilaku rheology fluida. Kurva tersebut merupakan pemetaan tegangan geser terhadap laju geser pada suhu dan tekanan tetap. Kita bisa lihat pada chart tersebut, di sini ada shear stress dan shear strain rate-nya. Di mana di sini ada Bingham plastic, kemudian shear thinning, kemudian ada fluida Newtonian dan shear thickening. Nah, di mana fluida Newton dan non-Newton
Pada kurva A, garis lurus melalui pusat. Fluida ini disebut dengan fluida Newton. Gas dan kebanyakan zat cair merupakan fluida Newton, sedangkan yang lain disebut non-Newton. Yang ini maksudnya. Kurva B, fluida tidak mengalir sama kali sebelum tercapai tegangan geser tertentu. Setelah tercapai, baru mulai mengalir secara linear. Contoh fluida ini adalah lumpur comberan atau bersifat plastik Bingham, seperti yang ada pada chart yang di atas. Kemudian kurva C. Kurva ini melalui pusat tapi cekung di bawah pada tegangan geser rendah dan menjadi linear pada tegangan geser tinggi. Contohnya ada latex karet atau bersifat fluid pseudoplastik. Kemudian pada kurva D, kurva ini cekung ke atas. Pada tegangan geser rendah menjadi linear pada tegangan geser tinggi. Contohnya adalah pasir rawa dan beberapa emulsi yang mengandung pasir atau bersifat fluida dilatan. Kemudian viskositas fluida Newton. Tegangan geser berbanding lurus dengan laju geser dan tetapan kesebandingannya dinamakan viskositas, yaitu tau V sama dengan mu diferensial U dan D per D, atau seperti ini. Dalam satuan SI, tau V diukur dalam Newton per meter persegi dan Rho dalam kilogram per meter detik atau Pascal detik. Dalam satuan centimeter gram per second, viskositas dinyatakan dalam gram per sentimeter detik dan satuan ini dinamakan poise. Data viskositas pada umumnya dalam centipoise, di mana 1 centipoise adalah 0,01 poise, karena kebanyakan fluida mempunyai viskositas yang jauh lebih kecil dari poise. Kemudian, viskositas gas dan zat cair. Viskositas fluida Newton bergantung terutama pada suhu, di samping sedikit bergantung pada tekanan. Mu per mu0 sama dengan temperatur per 273 pangkat N, di mana N ini adalah tetapan, kemudian mu ini adalah viskositas pada suhu absolut, kemudian mu0 ini adalah viskositas pada 0 derajat Celcius. Tetapan N merupakan parameter rumit yang besarnya sekitar antara 0,65 sampai 1,0. Viskositas gas hampir tidak bergantung pada tekanan, pada umumnya berkisar 0,01 dan 0,1 centipoise.